Angkatan 2018 Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang ditulis oleh Maria Cristina Fossi dari Universitas Siena, Italia. Artikel yang ditulis beliau adalah tentang biomarker non-destruktif dalam ekotoksikologi. Sederhananya, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis dari suatu organisme terhadap bahan pencemar atau tekanan lingkungan. Biomarker digunakan sebagai substitusi dalam monitoring lingkungan yang mengandalkan pendekatan klasik berbasis informasi konsentrasi bahan-bahan kimia yang ada pada lingkungan. Pendekatan klasik ini dinilai mahal dan memerlukan alat yang canggih serta membutuhkan keterampilan yang mumpuni. Di samping itu, pendekatan monitoring klasik ini tidak bisa memberikan efek yang ditimbulkan oleh bahan-bahan kimia tersebut secara langsung. Seiring dengan perkembangan studi dan aplikasi biomarker, ilmuwan dalam bidang ekotoksikologi mencoba memanfaatkan seluruh organisasi biota digunakan sebagai biomarker. Di dalamnya termasuk biomarker molekuler dan biomarker seluler. Inovasi-inovasi dari ilmuwan tersebut akhirnya menghasilkan produk biomarker yang berbiaya mahal dan prosesnya tidak sederhana. Karena itu, biomarker dikembalikan lagi kepada asas awalnya, yaitu sebagai pendekatan monitoring klasik yang tidak membutuhkan alat yang canggih dan biaya yang mahal. Tujuan dari artikel ini adalah mencoba seni pendekatan klasik biomarker non-destruktif pada vertebrata. Topik-topik berikut yang dibahas di artikel ini adalah yang pertama, keuntungan dari penggunaan strategi non-destruktif dalam program biomonitoring. Yang kedua, ada bidang penelitian di mana biomarker non-destruktif dapat diterapkan. Yang ketiga, bahan biologis yang cocok untuk biomarker non-destruktif. Yang keempat, ada analisis residu pada vertebrata. Yang kelima, biomarker cocok digunakan untuk teknik non-invasif. Dan yang terakhir, ada validasi dan strategi implementasi dari penilaian biomarker yang tidak merusak atau biomarker non-destruktif. Biomarker non-destruktif dalam program biomonitoring. Pertama, penting untuk membedakan keuntungan dari metode non-destruktif dengan teknik invasif. Pada bagian ini, kita membahas kasus spesifik biomonitoring di mana biomarker non-destruktif harus menggantikan teknik destruktif. Biomarker non-destruktif dapat menggantikan kembalinya kerusakan dalam pemantauan lingkungan dengan tujuan mengevaluasi lingkungan tertentu seperti darat, laut, atau air tawar. Serangkaian spesies dapat diuji dengan biomarker non-destruktif dan nilai yang diperoleh dibandingkan dengan hasil dari spesies yang sama di area referensi. Namun, penting untuk mengenali bahwa keterbatasan dalam pemahaman kita saat ini tentang mekanisme molekuler dan biokimia dari tindakan toksik menambah adanya variabel penentu seperti perubahan musim, suhu, faktor nutrisi, jenis kelamin, usia, dan lain-lain yang dapat mencegah interpretasi yang tegas dari tanggapan biomarker, terutama dalam mengaitkannya dengan konsekuensi spesifik pada organisasi tingkat tinggi biologika. Prosedur ini telah digunakan dengan pengambilan sampel destruktif di lingkungan perairan dan darat. Spesies itu tidak dapat diuji dengan menggunakan metode invasif tanpa membahayakan populasinya. Jika hewan yang ditangkap kembali, pengukuran rangkaian waktu dari penanda biologis yang sama dapat diperoleh dari individu tertentu yang mengalami perubahan kimiawi konstan atau variabel. Data toksikologi dengan demikian diperoleh dalam eksperimen umum, dalam studi laboratorium, peran faktor endogen dan eksogen, atau dalam variasi biokimia fisiologis tertentu, sehingga tidak termasuk variasi intraspesifik. Penilaian bahaya dalam populasi spesies yang terancam punah. Penerapan ekotoksikologi utama dari penanda biologis non-destruktif adalah dalam penilaian bahaya spesies vertebrata yang terancam punah atau dalam penilaian resiko dari populasi yang diduga terpapar zat beracun. Serangkaian biomarker non-destruktif dapat diuji pada populasi dan dibandingkan dengan data dari referensi populasi.
Dalam hal ini, tujuan dari penelitian biografi adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan biomarker sesuai dengan tingkat yang berbeda dari homeostasis normal. Bahan biologis yang cocok untuk studi biomarker non-destruktif. Studi non-destruktif dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori murni non-destruktif, seperti mengambil sampel darah, setelah itu hewan dilepaskan tanpa cedera. Yang kedua ada teknik invasif tapi tidak mematikan, seperti biopsi hati dan otot. Yang terakhir adalah teknik yang dapat dilakukan tanpa membahayakan, seperti pengambilan sampel rambut dan bulu. Bahan-bahan ini umumnya dikumpulkan, tetapi tidak hanya dari hewan yang telah mati atau dibunuh karena beberapa alasan lain. Contoh validasi biomarker non-destruktif. Kasus dari departemen kami yang baru-baru ini bekerja untuk mengidentifikasi hubungan antara penanda bio non-destruktif dan destruktif di berbagai spesies vertebrata. Percobaan dilakukan dalam kolaborasi dengan Departemen Pedologi dan Geologi Universitas La Laguna Spanyol adalah contoh dari pendekatan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengusulkan anorganisme bioindikator kadal Galothia galloli dan biomarker non-destruktif serum butyryl cholinesterase untuk penilaian dampak toksikologi dari Organophosphorus insektisida Kepulauan Canary, Spanyol. Laboratorium dan lapangan studi dilakukan dengan menggunakan trichloropon insecticide. Dalam studi laboratorium, kelompok eksperimen Galothia galloti diobati dengan 5 mg, 50 mg, dan 100 mg trichloropon masing-masing. Setelah 24 jam, aktivitas enzim asetil cholinesterase dan serum butyryl cholinesterase selama 21 dan 31 hari setelah pengobatan. Dalam studi lapangan, terdeteksi spesimen Galothia galloti 24 dan 48 jam setelah perawatan area percobaan. Fakta yang muncul dari percobaan ini adalah Galothia galloti memiliki ciri-ciri bioindikator yang ideal, seperti sensitivitas tinggi dan pemulihan serum yang sangat lambat sehubungan dengan vertebrata lain seperti burung. Biasanya digunakan sebagai spesies penjaga, sehingga memungkinkan untuk mendeteksi eksposur senyawa tidak hanya 48 sampai 72 jam sesudah terpapar seperti pada burung, tetapi untuk selama 20 hingga 30 hari. Kesimpulannya adalah pendekatan tampaknya menjadi alat yang berguna dalam ekotoksikologi, terutama dalam penilaian bahaya spesies vertebrata yang terancam punah. Sejumlah besar laboratorium dan lapangan studi seperti eksperimen yang disajikan di makalah ini diperlukan untuk memvalidasi pendekatan metodologis ini. Efek yang diamati di lapangan mungkin menyarankan pengembangan lebih lanjut dari biomarker di laboratorium. Sebaliknya, pengembangan dan validasi teknik baru di laboratorium dapat menjadi dasar untuk metode studi lapangan yang berharga. Teknik biologi molekuler yang sangat sensitif membutuhkan minimal jumlah sampel yang perlu dikembangkan.